Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka dan di samping sini adalah Mas Edi. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan banyak vintage dan menjelaskan hal tersebut dalam video yang akan dibawakan oleh Mas Andi dan Mas Rumat. Mungkin bisa jelaskan sedikit apa itu vintage, Mas Edi? Vintage itu kepanjangan dari Financial Technology. Nah, vintage itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah simpan pinjam melalui online. Dulu kita harus datang ke koperasi atau bank untuk meminjam. Dengan vintage, sekarang hanya tinggal klik dalam aplikasi vintage tersebut. Oh ya, kalau begitu aku bisa pinjam tanpa kerugian apapun dong. Nggak bisa begitu juga lah, mesti ada syaratnya. Tapi kasih tahu nggak ya syaratnya? Ya, Mas Edi, kasih tahu lah Mas. Hehehe. Kalau mau tahu ya, mending nonton video wawancara fintech setelah ini dulu. Oh, ya udah yuk kawan-kawan, kita lihat video wawancara tentang vintage berikut ini. Raymond, tolong dong bukan tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini saya Rohmat Junandar dengan Mas Andi akan memberikan informasi atau berbincang-bincang soal perusahaan vintage ilegal. Baik Mas Andi, untuk permasalahan pinjaman online menurut Mas Andi gimana? Eh, di sini kan kita membahas tentang perusahaan vintage ilegal. Eh, Perusahaan pinjaman online ini atau finansial teknologi peer-to-peer lending kian hari terus menjadi sorotan publik. Perusahaan ini sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan pokok. Yang bentuk pelanggaran perusahaan vintage ini beragam jenisnya, mulai penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi, hingga pelecehan seksual diduga terjadi dalam persoalan ini. Dan ini menambahkan ya Mas Andi ya. Ya, Ini dari LBH mencatat bahwa banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi peminjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti di bawah ini. Pertama, bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Yang kedua, penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Kemudian yang ketiga, ancaman fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual. Pengancaman perusahaan vintage terhadap nasabah dapat dijerat dengan pasal 368 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE. Keempat, penyebaran data pribadi, foto, dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam. Selanjutnya, penyebaran data pribadi dapat dikenakan pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disingkat ITE. Mas, contoh kasusnya itu seperti apa Mas ya? Apakah ada di anu? Bisa mungkin ada nggak ya? Untuk contoh kasus yang ditimbulkan vintage ilegal, pertama ini kita ambil contoh aja, misalnya seorang pengemudi taksi bernama Zulfandi dengan umur 35 tahun, kemudian ditemukan tewas di kamar kosnya di daerah Tegal, Parang, Jakarta Selatan.
Yuvaldi tewas gantung diri setelah diduga tidak kuat menghadapi pola penagihan akibat peminjaman online yang ia lakukan sendiri. Data ini kita ambil atau sumbernya berasal dari wartaekonomi.go.id. Nah, itu contoh kasus yang ditimbulkan oleh vintage atau peminjaman online yang ilegal. Bahaya sekali berarti Mas ya. Iya. Mungkin saya tambahi ini untuk mungkin dari perusahaan untuk upaya menanggulanginya. Yang pertama, membuat payung hukum untuk perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan OJK. Kemudian OJK telah membuat langkah-langkah pencegahan terhadap peer-to-peer lending ilegal, yakni dengan mengumumkan daftarnya lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya dan menyampaikan laporan kepada Barreskrim Polri. Mungkin dari Mas Eka mau menambahkan? Oke. Kemudian mungkin Mas Edi bisa menambahkan lebih banyak lagi tentang vintage ilegal ini. Terima kasih Pak Imon. Tolong dong papan tulisnya digeser. Terima kasih. Oh, seperti itu ya vintage. Lumayan juga, bahaya juga ya. Kukira bebas bersyarat kalau mau minjam. Iya Mas Eka, mesti ada bahayanya kalau mau meminjam seperti itu. Ngeri juga ya. Nah, udah tahu bahayanya kan teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau mencoba vintage online. Risikonya ya seperti tadi. Benar teman-teman, harus waspada ya. Mungkin sekian dari kami. Semoga tidak ada vintage online yang bermasalah ya teman-teman. Akhir kata, sekian dari video kami. Semoga bertemu di lain waktu. Dah. Dadah.